Baiklah, anak-anakku semuanya, kalau tadi sudah kita bahas bersama, kita pelajari bersama tentang minuman yang halal, maka saat ini kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang minuman yang haram. Berbicara tentang minuman yang haram, maka muncul pertanyaan dalam diri kita, apa itu sebenarnya minuman yang haram? Apa dasarnya dan dari mana minuman tersebut dimasukkan dalam kategori haram? Selanjutnya, minuman yang haram itu yang seperti apa? Lantas, apa sih akibatnya jika kita masih tetap meminum minuman yang haram? Dan bagaimana bagi kita seorang muslim cara untuk menghindari supaya tidak meminum minuman yang haram? Baik, disimak baik-baik video ini sampai dengan selesai, sampai dengan tuntas, mudah-mudahan mendapatkan pengetahuan yang bisa menjadi bekal bagi kehidupan kita semua. Yang dimaksud minuman haram adalah minuman yang tidak boleh diminum oleh orang Islam karena adanya dalil yang jelas. Kalau sebelum pembahasan ini kita sudah mempelajari bahwa pada dasarnya, pada prinsipnya, semua minuman itu adalah halal atau boleh. Namun, berubah menjadi haram jika ada dalil yang jelas. Oleh karena itu, kita harus tahu dalil yang menjelaskan tentang minuman yang haram. Dalam agama Islam, minuman haram atau minuman yang diharamkan atau minuman yang masuk kategori sebagai minuman haram adalah minuman yang dilarang berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157 yang artinya dan dihalalkan bagi kalian segala yang baik-baik dan diharamkan bagi mereka segala yang buruk-buruk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Dasar yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 219 yang artinya mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada kedua hal tersebut terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Silahkan disimak baik-baik. Berikut ini Bapak jelaskan tentang kategori minuman yang masuk dalam jenis minuman haram. Yang pertama adalah semua minuman yang memabukkan. Kategori ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Maidah ayat 90 dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang memabukkan dalam keadaan banyak, maka dalam keadaan sedikit pun hukumnya tetap haram. Ma askaro kasiruhu fa qaliluhu haramun. Rawahun Nasa'i, Abu Dawud, wa Tirmizi. Di dalam Al-Quran, istilah memabukkan ini biasa disebut dengan khamr. Jadi, anak-anakku semuanya, ketika nanti mendengar istilah khamr, maka itu adalah sebutan untuk minuman yang memabukkan. Dan ini adalah bahasa Al-Quran. Kategori jenis minuman haram yang kedua adalah minuman dari benda najis atau minuman yang tercampur dengan benda najis atau terkena najis. Contohnya adalah minuman yang dicampur dengan alkohol. Alkohol dalam ajaran agama Islam termasuk zat yang memiliki sifat membahayakan atau tidak baik untuk kesehatan. Sesuatu yang mendatangkan keburukan, sesuatu yang mendatangkan kerusakan, biasa disebut dengan istilah madorot. Maka, sedikit atau banyak, karena alkohol ini juga memiliki sifat memabukkan, maka minuman tersebut haram hukumnya diminum oleh umat Islam.
atau minuman kita bercampur dengan benda najis lain atau terkena najis. Misalkan minuman kita kemasukan kotoran atau mungkin juga kemasukan hewan yang menjijikkan seperti kecoa dan lain sebagainya. Mungkin sebagian kita ada yang tidak jijik, hanya cukup mengambil hewan tersebut dari minuman kita, kemudian kita buang, dan minumnya tetap diminum terus. Padahal bisa jadi hewan yang masuk dalam minuman kita itu membawa zat-zat yang itu tidak baik bagi tubuh kita atau bahkan membahayakan kesehatan kita. Maka dalam ajaran agama Islam sebaiknya hal tersebut dihindari dan dijauhi. Karena bisa jadi itu adalah masuk dalam kategori minuman yang haram. Kategori jenis minuman haram selanjutnya adalah minuman yang diperoleh dengan cara yang haram. Meskipun minuman tersebut masuk dalam kategori minuman halal, karena cara yang digunakan untuk mendapatkan minuman itu dari cara yang haram, maka minuman tersebut masuk dalam kategori minuman yang haram. Contohnya adalah kita membeli minuman dengan uang hasil curian, uang hasil korupsi, uang hasil menipu, dan sebagainya. Maka cara yang kita gunakan untuk mendapatkan minuman itu juga berpengaruh pada hukum halal haramnya minuman yang akan kita minum. Kategori minuman haram selanjutnya adalah minuman hewani yang sudah diharamkan. Hal ini meliputi adalah haramnya darah binatang. Al-Quran sudah jelas melarang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan bangkai, darah, dan daging babi. Karena itu, kalau ada darah binatang, baik itu darah ular, darah anjing, atau darah dari binatang yang lain, yang itu diminum atau dikonsumsi oleh manusia dengan dalih untuk kesehatan, untuk menjaga kesehatan, untuk pengobatan dan lain sebagainya, maka bagi kita umat Islam, hal tersebut dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah, dan masuk dalam kategori minuman haram. Selanjutnya adalah kategori minuman nabati yang diharamkan. Antara lain contohnya adalah tuak yang berasal dari pohon aren, kemudian tuak yang berasal dari tape ubi, tuak dari anggur, yang bahan-bahannya semula adalah bahan-bahan dari makanan yang halal atau dari tumbuhan yang halal. Karena proses pengolahan yang membuat minuman tersebut akhirnya memiliki sifat memabukkan sehingga hal tersebut diharamkan dalam agama Islam. Kategori yang terakhir adalah cairan dari perut bumi. Ini juga diharamkan dalam agama Islam. Contohnya ada solar, bensin, spiritus. Dalam beberapa berita, peristiwa kita sering mendengar ada orang yang mengoplos minuman dengan dicampur spiritus untuk mendapatkan sensasi memabukkan yang mereka harapkan, maka minuman tersebut otomatis sangat membahayakan bagi tubuh, sangat membahayakan bagi jiwa mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang bahwa semua jenis cairan dari perut bumi ini dilarang dalam agama Islam. Baiklah, mari kita simak bersama, kita pelajari bersama apa akibat minum minuman haram bagi kita, supaya kita lebih berhati-hati dalam menjaga minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang pertama adalah orang yang meminum minuman yang haram akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terjadi karena Allah sudah memerintahkan supaya kita umat Islam meminum minuman yang halal lagi baik, yang bermanfaat, yang sehat, tetapi masih tetap dilanggar dan tidak ditaati. Otomatis murka Allah akan datang kepadanya.
Yang kedua, orang yang meminum minuman yang haram, hatinya tertutup dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah orang yang minum minuman yang haram, ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya, doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tidak ada keberkahan dalam hidup seseorang yang suka meminum minuman yang haram. Apa keberkahan itu? Yaitu bertambahnya kebaikan dalam hidup seseorang. Apapun jenis kebaikan itu. Maka ketika seseorang meminum minuman yang haram, maka keberkahan itu dicabut atau hilang dari dalam kehidupannya. Yang selanjutnya adalah orang yang suka minum minuman yang haram, maka akan muncul sifat-sifat syaitoniah dalam dirinya. Sifat syaitoniah ini contohnya adalah orang tersebut berubah menjadi orang yang suka marah, mudah tersinggung, suka bohong, berkhianat, dan sifat-sifat tercela lainnya akan muncul dari dalam dirinya. Karena setan mudah masuk ke dalam tubuh atau pribadi orang-orang yang suka meminum minuman yang haram. Selanjutnya adalah orang tersebut sulit menerima kebenaran. Dijelaskan dengan penjelasan apapun, orang yang suka minum minuman yang haram, dia akan sangat kesulitan menerima kebenaran. Ini berkaitan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah tertutup dan sulit menerima hidayah, maka kebenaran pun dijelaskan kepadanya akan sulit diterima. Dan ini berbahaya bagi kehidupan seseorang. Dan yang selanjutnya adalah tubuh orang yang suka minum minuman yang haram akan cenderung lama-kelamaan menjadi tidak sehat dan mudah terkena penyakit. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menghindari minum minuman haram. Ini adalah wujud dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Supaya kita menjadi pribadi yang sehat, pribadi yang lebih bermanfaat dalam hidupnya, dan pribadi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagi kita sebagai seorang muslim, setelah mengetahui, setelah mempelajari tentang minuman yang haram, bagaimana cara kita untuk menghindari supaya kita jauh dari meminum minuman yang haram? Yang pertama adalah cara kita menanamkan dalam diri kita bahwa minuman haram adalah minuman yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mendengar minuman haram, kita melihat minuman haram, bertemu minuman haram, ditawari minuman haram, maka tanamkan selalu dalam keyakinan kita bahwa itu adalah minuman yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat akibat yang tadi sudah kita pelajari bersama. Cara menghindari yang kedua adalah jaga keyakinan bahwa minuman haram adalah kotor, menjijikkan, dan dapat merusak jasmani dan rohani kita. Jadi setiap kali kita mendengar, setiap kali kita melihat, setiap kali kita bertemu, maka tanamkan, jaga keyakinan kita bahwa itu minuman kotor, itu minuman jijik, itu minuman yang merusak jasmani dan rohani, merusak akal, pikiran, dan jiwa kita. Dan yang ketiga adalah, ini yang paling penting bagi kita mungkin untuk kalangan muda, jauhi pergaulan yang berpeluang mengarah kepada kebiasaan minum minuman haram. Jauhilah bergaul dengan orang-orang yang suka minum minuman yang haram. Jauhilah lingkungan yang berpeluang mengarah kepada kebiasaan minum minuman haram. Dari ketiga hal ini ditambah dengan pengetahuan kita tentang minum minuman haram, akibat yang ditimbulkan kalau kita meminum minuman haram, insya Allah akan menguatkan hati kita, menguatkan prinsip kita bahwa kita dalam sepanjang hidup kita harus menghindari, menjauhi yang dinamakan minuman haram.
Demikianlah anak-anakku semuanya. Pada kesempatan ini kita telah menyelesaikan pembahasan tentang materi minuman halal dan haram untuk fikih kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bapak akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.